Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Ya, salam sejahtera, tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan dan saatnya saya akan berbicara saat ini untuk persiapan ya. Siapa-siapa pemain yang layak untuk bermain di timnas senior karena akan menghadapi Piala AFF pada 23 Desember 2022 sampai pada 16 Januari 2023. Waktunya semakin dekat ya, hanya hampir sebulan ya. Persiapan tentunya yang harus dipikirkan di sini karena TC itu dijadwalkan pada 28 November ini, jadi akhir bulan ini. Apakah akan di Jakarta atau di Bali, itu nantinya urusan dari PSSI untuk bisa menentukan. Dan Sintayong yang saat ini berada di Eropa setelah dari Turki bersama dengan timnas U20, dia membawa tim ini ke Malaha di Spanyol untuk melanjutkan TC di sana dan uji coba selama sampai pada 5 Desember yang akan datang sebelum kembali ke tanah air. Namun ada 2 pertandingan yang sudah disiapkan, memang pertandingan yang bagus ya untuk timnas U20 kita bagi Muhammad Ferrari dan kawan-kawan, yaitu menghadapi Prancis U20 dan menghadapi Slovakia U20 yang akan bertarung pada 17 November ini dan 19 November dalam sebuah pertandingan mini ya. Ini seperti format Piala Dunia mini lah untuk U20, di mana diharapkan bahwa pasukan STY ini akan mampu memperlihatkan permainan terbaik setelah terakhir kali kita kemarin itu kalah ya melawan Al Adala FC dari Arab Saudi, salah satu klub di Pro Liga, di Pro Arab Saudi sana ya. Kita kalah dengan 2-0. Tetapi sekarang bagaimana STY itu setelah dari Spanyol ini akan kembali pada tanggal 5 Desember akan datang itu untuk membesut ya persiapan dari Mark Klok dan kawan-kawan untuk tampil di Piala AFF ini. Nah, siapa pemain-pemain yang akan dipilih oleh STY? Karena dalam aturan pertama itu tanggal 20 nanti itu sudah batas untuk pengiriman list nama-nama ke AFF. Nah, masih bisa sampai 70 pemain bahkan didaftarkan ya. Tapi kalau STY tidak bisa sampai 70, 50 aja udah cukup untuk bisa disodorkan karena nanti ini akan mengerucut. Masih bisa berkurang sampai pada 23 pemain yang resmi. Dan itu 24 jam sebelum pertarungan kita dengan Kamboja pada tanggal 23 Desember yang akan datang. Pertandingan pertama kita di mana kita menjadi tuan rumah, itu masih bisa berubah nama-nama pemain. Jadi sehari sebelumnya untuk bisa menentukan 23 nama. Semua tergantung dari Sintayong karena dia yang berhak untuk bisa memilih pasukan terbaik dia untuk ditampilkan di Piala AFF. Nah, 23 pemain ini bisa aja ada pemain-pemain kejutan yang diambil oleh STY untuk di tim nasional senior. Apakah mungkin ada 3-4 pemain dari tim U20 yang dia bawa sekarang, bahkan mungkin ada 5 pemain, kita tidak tahu. Itu menjadi hak ya sepenuhnya bagi STY karena paling tidak sudah ada 2 pemain yang akan masuk bergabung di timnas senior dari U20. Yang pertama kapten ke-11 Muhammad Ferrari yang bermain di bek tengah. Ini pemain asal Persija Jakarta, dan kedua adalah Marcelino Ferdinand, pemain asal Persebaya Surabaya, gelandang ya, yang sangat baik. Itu sudah dijamin untuk bisa masuk. Ya, kita tidak tahu apakah ada 2-3 pemain tambahan lagi. Apakah mungkin Ronaldo Kuate akan dibawa. Ada juga Cahya Supriyadi ya, penjaga gawang di timnas U20 yang tadinya sebenarnya masuk waktu namanya saat melawan Curaçao ya, kalau nggak salah itu masuk, dan karena dia bermasalah ya, tidak bugar sehingga dicoret namanya dan tidak ada dalam skuad timnas senior ketika di FIFA Matchday terakhir pada bulan September yang lalu. Jadi kalau ada penambahan 3 pemain yaitu ya Ronaldo, Cahaya, dan salah satu mungkin Sanadin bisa masuk juga, atau Robi Darwis, kita tidak tahu ya apakah mereka ini akan diambil juga, karena yang pasti kan yang 2 tadi saya bilang itu Ferrari dan Marcelino. Nah, kalau bicara 23 pemain, saya mengesampingkan juga dengan belum memasukkan nama dari Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Sain Patinama yang sedang berproses. Karena Sandy dan Jordi kan sudah Kepres sudah turun karena
Presiden Jokowi sudah tanda tangan, tinggal pengambilan sumpah. Ya, semoga dalam beberapa hari ini sebelum list itu disodorkan pada tanggal 20 batas waktunya untuk KFF, ya Jordi dan Sandi sudah diambil sumpah. Termasuk dengan Sain Patinama, karena Sain Patinama juga sudah mendapat persetujuan untuk menjadi warga negara Indonesia setelah rekomendasi itu datang dari Komisi 10 dan Komisi 3 di DPR RI. Jadi semakin mulus bagi Sain Patinama. Sekarang bola ada di tangan Presiden Jokowi. Presiden tanda tangan, itu bisa bersamaan mereka mengambil sumpah dengan Jordi dan Sandi. Ini berkejaran dengan waktu, saya pikir. Ini berdebar-debar ya. Apakah sumpahnya segera akan diambil dengan sekarang tinggal mungkin 6 hari lagi ya untuk bisa batas waktu pengiriman nama-nama pemain, dan kita akan lihat nantinya perkembangan ke depan dengan pemain yang akan dinaturalisasikan ini. Ya semoga ini mereka bisa masuk, karena itu yang menjadi dambaan bagi STY dan juga Ketua Umum PSSI ya, Muhammad Iryawan, bahwa ketiga pemain ini harus ada di dalam tim. Karena kita ini ingin mengejar mungkin juara untuk pertama kali di Piala AFF setelah selama ini tentunya kita dijuluki sebagai spesialis runner up di Piala AFF. Nah, 23 nama pemain yang mungkin menurut saya ya akan masuk itu dalam list saya yang saya sudah catat, memang itu pertama pasti penjaga gawang ya, itu Nadeo Argawinata, kemudian kedua Sahrul Fadil ya, Nadeo dari Madura United dan Sahrul Fadil ini dari Persikabo. Tinggal kita lihat apakah akan ada Cahya Supriyadi, kita akan tunggu untuk bergabung. Namun nama-nama lain yang pasti masuk ya, karena ini kan diambil dari terakhir melawan Curaçao itu pada 24 dan 27 September yang lalu di FIFA Matchday. Nah ini tidak akan banyak berubah, bergeser, kecuali yang saya bilang tadi ada penambahan di tim U20. Tapi kalau dari nama-nama ini, ya walaupun mungkin STY menyodorkan 40-50 pemain, dari batas 70 yang bisa dilakukan sesuai dengan tentuan yang diberikan oleh AFF, tapi saya rasa pada akhirnya nantinya 23 nama ini tidak akan jauh, sama seperti terakhir saat STY memilih menghadapi Curaçao, baik dalam pertarungan di Gelora Bandung Lautan Api, di Bandung sana, dan juga di Pakansari, Kabupaten Bogor. Nah, di mana kita tentunya kita tahu bersama kita memenangkan 2 laga tersebut. Nah, 2 pemain yang saya sudah sebut tadi kan penjaga gawang, Nadeo dan juga dengan Sahrul Fadil. Kemudian pasti Asnawi Mangku Alam yang sekarang bermain di Ansan Grinas. Ya, kemudian ketiga ada Pratama Arhan yang sekarang ada di Tokyo Verdy. Ada kapten ke-11 Fakhrudin Arianto yang bermain di Madura United. Kemudian ada Rizky Ridho bermain di Persebaya Surabaya. Ada Rahmat Irianto yang sekarang ada di Persib Bandung. Kemudian ada Muhammad Ferrari yang saya bilang tadi, ini di Persija tapi sekarang masih ikut bersama dengan tim U20 ya. Kemudian juga ada Koko Arya ya di Persebaya Surabaya. Dan ada Muhammad Riyandi, ini Persisolo, ini salah satu penjaga gawang juga yang dipersiapkan. Untuk sementara ini kan ada 3, ya Nadeo, ada Fadil, dan juga ada Muhammad Riyandi. 3 ini, kalau Cahya masuk ada bisa 4, ya, mungkin penjaga gawang akan lebih juga. Kalau didaftarkan banyak sampai 50 pemain, bisa ada 5-6 penjaga gawang bahkan untuk bisa ada di dalam. Nah, kemudian ada Yakob Sayuri dari PSM Makassar. Ya. Kemudian ada Mark Klok, ya, gelandang ini dari Persib Bandung. Ricky Kambuaya juga dari Persib Bandung. Ya, Marcelino Ferdinand yang sudah juga saya bilang tadi dari tim U20 sekarang bermain di Persibaya Surabaya. Ada Syahrian Abimanyu, ya, yang bermain juga di Persija Jakarta. Kemudian ada Witan Sulaiman yang sekarang ada di FK Trenčín, ya, main di Slovakia. Ada Sadil Ramdhani yang terakhir di Sabah, ya, kita tidak tahu sekarang dia akan berlabuh ke klub mana. Dan juga ada Egy Maulana Fikri, Zlate Moravke juga di Slovakia, ya, di Liga Slovakia sana. Dendi Sulistiawan, Bayangkara. Ramadan Sananta, ini PSM Makassar, pemain muda yang sangat potensial juga bermain di garis depan. Kemudian ada Muhammad Rafli, ya, ini dari Arema.
Dimas Derajat, ini striker kita yang bermain di Persikabo, karena Dimas Derajat itu 2 kali mencetak gol ke gawang Curaçao ya dalam 2 pertandingan di FIFA Matchday, baik main di Bandung dan terakhir di Pakansari. Pasti dia akan mendapatkan tempat utama sebagai pemain nomor 9 yang ada di garis depan. Ya, kita tinggal menunggu lagi apakah nanti Elkan Bagot akan menjadi bagian juga masuk, karena Elkan Bagot masih dibutuhkan oleh Gillingham dalam pertandingan-pertandingan baik di League 2 maupun di Piala Carabao. Ya, syukur-syukur Elkan Bagot bisa bergabung. Ya. Dan 3 nama yang saya sebut di awal, ya, Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Sain Patinama. Kalau mereka masuk, ini enak. Ada di dalam pasukan STY akan semakin kuat kita kalau dengan mereka berada di sini, ya, baik Elkan, Jordi, kemudian Sandy dan Sain Patinama. Jadi itu nama-nama yang saya pikir ini akan masuk, ya, di dalam pasukan STY nantinya di Piala AFF, karena kita akan melakoni laga pertama pembukaan itu 23 Desember menghadapi Kamboja. Mungkin saja di Gelora Bung Karno, ya, atau kalau tidak diberikan bisa aja bergeser ke Patriot atau di JIS, bahkan di Pakansari. Tapi lebih enak kalau bermain memang di GBK. Ini bagus ya, karena GBK juga dipersiapkan 100 stadion kita di Piala Dunia ya, U20, di mana tahun depan kita sebagai tuan rumah. Jadi tanggal 23 itu sebagai tuan rumah sebelum kita menuju ke Brunei Darussalam pada tanggal 26 itu menghadapi Brunei. Kita tandang ya dalam pertandingan tanggal 26. Pada tanggal 29 kita balik ke kandang ya untuk menjamu juara bertahan Thailand. Ini yang seru. Tapi kalau kita sudah dapat 2 kemenangan lawan Kamboja dan Brunei, jauh lebih enak buat kita. Peluang kita untuk menghajar mereka terbuka di kandang kita. Nah, sebelum pada tanggal 2 Januari 2023 kita pergi ke Filipina, ya, ke Manila sana untuk berhadapan dengan Filipina dalam pertandingan terakhir di fase grup A. Itulah jadwal yang nantinya akan dimainkan oleh timnas senior kita di bawah Sintayong. Semoga kita bisa keluar, dan saya yakin kita bisa keluar dari grup A ini, ya, bersama tentunya dengan tim unggulan Thailand, entah menjadi juara grup atau runner up grup. Ya, sampai di sini pembahasan saya dengan nama-nama yang saya sebut tadi yang berpotensi besar untuk masuk, karena tidak ada perubahan yang signifikan dengan nama-nama yang saya sebut setelah kita tampil melawan Curaçao. Oke, dengan Bung Ropan, dan terima kasih untuk Astra Credit Companies ACC yang terus mendukung channel YouTube Bung Ropan. Jadi kalau Anda perlu untuk pencairan uang, ya, membeli iPhone untuk holiday, ya, banyak, ini Anda tinggal hubungi 1500 599 ke ACC. Dan terima kasih juga untuk Dabinter, jagonya pompa air, ada Croissant, Kopi Tubruk Gajah, dan Resto Delis dengan Bung Ropan. Ciao.